Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdillah, jurusan Sosiologi semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video dengan menganalisis sosiologi industri menggunakan perspektif sosiologi. Selanjutnya, pengertian sosiologi industri. Sosiologi industri adalah ilmu pengetahuan sosial yang diterapkan untuk memecahkan atau mengenal masalah yang terjadi di masyarakat industri. Sasaran penelitian sosiologi lingkungan ialah tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat industri tersebut. Selanjutnya, membahas tentang ruang lingkup sosiologi industri. Ruang lingkup sosiologi industri itu ada 4. Pertama, mempelajari hubungan masyarakat dan individu. Kedua, organisasi. Ketiga, manajemen. Keempat, kepemimpinan. Yang pertama, mempelajari hubungan masyarakat dengan individu. Wujud hubungan itu adalah hubungan sosial, yaitu hubungan yang terjadi di antara masyarakat pabrik. Selanjutnya, yang kedua, organisasi. Organisasi yang ada dalam industri menjadi salah satu sumber pokok kajian dalam sosiologi industri. Organisasi ini erat kaitannya dengan tipe lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, ketiga, manajemen. Ruang lingkup yang ada di dalam sosiologi industri adalah manajemen pada masyarakat industri. Manajemen ini sendiri senantiasa berkaitan dengan cara pengelolaan perusahaan dan masyarakat yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu kepemimpinan. Hubungan sosial antara atasan dan bawahan menjadi sangat penting untuk dilakukannya kajian dalam hal ini. Selanjutnya, yaitu tujuan sosiologi industri. Sosiologi industri ada 2 tujuan, yaitu pertama, memahami peran dan fungsi, kedua, memberikan pengaruh dan perubahan. Yang pertama, memahami peran dan fungsi. Setiap seorang yang mempelajari kajian sosiologi industri ini senantiasa diharapkan paham terkait dengan konseptual tentang kedudukan dan peranannya baik secara individu dan kelompok. Yang kedua, memberikan pengaruh pada perubahan. Perubahan yang ada di dalam masyarakat bisa dikatakan sebagai hal yang naluriah. Bentuk perubahan sosial ini sendiri dapat dicermati salah satu pendorongnya ada di industri, sehingga melalui konsep inilah seorang yang belajar kajian ilmu ini mampu untuk menguraikan secara singkat penjelasan terkait dengan perubahan yang ada dalam masyarakat tersebut, yaitu hubungan industri dodol Garut dalam perspektif sosiologi dan pembahasan pekerjaan, makna kerja, dan perilaku kerja. Berdasarkan tujuan gedung membuka wisata dodol tersebut, supaya untuk mendapatkan berbagai pemahaman dari pihak gedung dengan pengunjung, di mana hal tersebut dimaknai sebagai makna kerja. Dimensi makna kerja ini terbagi menjadi 5. Salah satunya yaitu orientasi instrumental. Orientasi instrumental ini bermaksud untuk memberikan motivasi dari pekerja kepada para pengunjung untuk kepentingan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu menganalisis industri menggunakan perspektif sosiologi. Di sini saya akan menganalisis industri dodol Garut dari masa ke masa, dari zaman dulu hingga zaman sekarang yang semakin lama semakin menarik sekali peminatnya dan banyak jenis dodol tersebut. Dodol Garut merupakan cemilan khas Sunda yang berasal dari kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Terdapat banyak variasi dodol Garut, diantaranya ada dodol wijen, dodol kacang, dan dodol buah-buahan yang lainnya seperti dodol nanas, dodol nangka, dodol tomat, dodol durian, dan buah-buahan lainnya. Di samping itu, terdapat cokodot, yaitu coklat isi dodol pertama di dunia, dan
dodol piknik yang merupakan dodol paling populer sehingga menjadi salah satu ikon kota Garut, serta masih banyak jenis dodol lainnya. Banyak sekali di sepanjang jalan perjalanan toko-toko atau warung-warung yang menyediakan dodol untuk oleh-oleh khas Garut. Bangunan industri dodol Garut yang sudah dibangun sejak tahun 1979 ini penuh akan nilai tradisi yang relatif tidak berubah. Di sisi lain, sudah sepantasnya sebuah destinasi pariwisata memenuhi aspek-aspek pembentukan destinasi pariwisata yang diwujudkan dalam 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan agar destinasi pariwisata dodol Garut ini mampu menjadi lebih atraktif bagi pengunjung. Maka dipilihlah tipologi bangunan rekreasi yang berfokus pada rekreasi alam, lebih tepatnya yaitu dodol botanical garden. Pemilihan itu didasarkan pada bahan baku dodol Garut yang berupa buah-buahan. Oleh karena itu, bangunan ini akan mewadahi dua jenis tipologi utama, yaitu industri dan rekreasi. Sebuah wadah bagi masyarakat untuk belajar mengenai proses pembuatan dan sejarah singkat dodol Garut, sekaligus area rekreasi alam mengenai tanaman, buahan, bahan pembuatan dodol Garut, serta wadah bagi perusahaan dodol untuk melakukan proses produksi dodol Garut. Masalah utama pada bangunan ini adalah adanya dua tipologi utama, yaitu industri dan rekreasi. Penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan untuk menggabungkan dua senyawa yang berbeda. Pendekatan ini juga berperan sebagai pendukung untuk mencapai konsep desain yang diimplementasikan pada perencanaan konsep ruang. Jadi pada kesimpulannya, mengenai analisis industri menggunakan perspektif sosiologi pada industri dodol Garut, yang mana ada satu bangunan yang mempunyai dua tipologi, yaitu sebagai industri dan sebagai rekreasi, yang mana bangunan tersebut merupakan suatu wadah bagi perusahaan atau bagi masyarakat untuk belajar mengenai proses pembuatan dan mengetahui sejarah singkat dodol Garut, sekaligus sebagai area rekreasi alam mengenai tanaman-tanaman, buahan-buahan, bahan-bahan pembuatan dodol Garut, serta wadah bagi perusahaan dodol untuk melakukan proses produksi dodol Garut, yang mana dalam bangunan tersebut itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat ataupun bagi perusahaan yang lainnya untuk belajar dan mengetahui mengenai dodol. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.